Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Sapat Gunawan SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Herfiari Nurpadilah dengan NIM 22222 416 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan portofolio Project Citizen dengan judul Analisis Permasalahan Genangan Air di Dekat Jalan KP Taman Sore, Kota Serang, Banten. Saya telah mengidentifikasi permasalahan setelah kemarin mengerjakan beberapa proyek ya, beberapa penugasan. Pertama, lokasi permasalahan ini di dekat area Taman Sore, Cafe di Serang, Banten yang memang sebagai jalur konektivitas lokal penting juga bagi warga dan aktivitas ekonomi kreatif kuliner lainnya. Salah yang kita temui yaitu genangan air yang memang pada saat itu tidak berhenti dari siang hari sampai malam karena memang curah hujan yang tinggi pada saat itu dan juga diduga oleh saluran selokan yang mengalami penyumbatan masif dan diperparah oleh kondisi jalan yang memang sudah berubah. Mengapa masalah ini penting? Karena memang di sini ada 4 aspek. Yang pertama, ada aspek keselamatan publik, yang dimana air keruh menyembunyikan lubang jalan yang rusak. Pengendara motor khususnya pada malam hari akan kesusahan dan rentan kehilangan keseimbangan dan bisa saja sampai terjatuh gitu. Kedua, aspek fungsi transportasi, menghambat kelancaran arus lalu lintas karena kendaraan harus melambat ekstrim, memicu kemacetan dan juga resiko mesin kendaraan mogok. Ketiga, dampak ekonomi lokal. Menurunnya kenyamanan area sekitar tentunya akan menyebabkan pengunjung enggan datang ke kafe, teman sore, atau ke ruko sekitarnya, dan itu bisa menurunkan omset pelaku UMKM. Keempat, aspek lingkungan dan kesehatan. Genangan air dalam jangka waktu lama tentunya akan menjadi inkubator kuman, penyakit, dan sarang nyamuk, mengancam kesehatan warga sekitar. Nah, di sini sebenarnya ada juga bukti bukti dokumentasi dari mulai, banjir yang terjadi siang, malam, sampai ada dokumentasi videonya yang saya lampirkan portofolio proposal yang saya susun gitu. Saya juga sempat mewawancarai 2 mahasiswa aktif yang memang sering berkegiatan melewati kafe teman sore ini dan mereka berdua juga menyatakan bahwa sangat keberatan ya karena, permasalahan ini mengganggu aktivitas keseharian mereka. Lalu juga sebenarnya masalah ini tuh disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor infrastruktur dan teknis serta faktor tata ruang alam. Ya tentunya karena memang sistem selokan yang tersumbat, kontur tanah yang cekung, terus juga ada alih fungsi lahan yang masif dan faktor iklim ekstrim. Sebenarnya sudah ada kerangka hukum dan aturan daerahnya juga ya, ada regulasinya gitu. Ada 3 regulasi yang dimulai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang jalan yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terus ada juga Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RT dan RW, ada juga Perda Pengelolaan Sampah dan Ketertiban Hukum Kota Serang. Nah, akan tetapi kenapa tetap, terjadi permasalahan ini meskipun sudah ada kerangka hukum dan aturan daerah, itu tuh karena memang Eee, ada kesenjangan kebijakan gap gitu. Pertama ada lemahnya pengawasan izin, kedua ada ketidakmerataan skala prioritas, ketiga ada manajemen bersifat reaktif, dan keempat ada minimnya kesadaran swadaya sekitar. Nah, di sini saya menghadirkan beberapa solusi, ada 2 pilar solusi atau aksi yang saya bawakan. Pertama ada aksi mandiri warga, kedua ada aksi advokasi kebijakan. Kalau yang aksi mandiri warga ini untuk jangka pendeknya ya, kerja bakti pembersihan, saluran selokan mikronya. Bisa gotong royong bersama di sekitar selokan di dekat ruas jalan tersebut, terus ada juga pengerukan manual untuk lumpur dangkal di titik penyumbatannya gitu, ada juga edukasi komersial. Sedangkan untuk solusi jangka panjangnya, itu tuh bisa menggunakan pengumpulan data gitu, dengan beberapa orang terkait, dari mulai submisi berkas aduan, lalu ada juga nanti akan dilaporkan ke aplikasi digital negara, Webspan Lapor ya, dan juga pengawalan birokrasi yang memang masif. Di sini ada pihak terlibat yang bisa saling bekerja sama dari mulai mahasiswa selaku penyusun solusinya, lalu ada juga ketua RT RW sekitar, warga sekitar, lalu pelaku usaha sekitar dan dinas PUPR Kota Serang. Tentunya dengan, kerjasama yang konsisten, permasalahan seperti ini mungkin bisa diusahakan untuk selesai, seperti itu. Kesimpulan, dari apa project yang telah saya lakukan selama mata kuliah kewarganegaraan ini,
Jadi, penanganan genangan air berskala mikro di ruas jalan dekat KP Taman Sore tidak melulu bertumpu pada proyek infrastruktur mahal pemerintah pusat, teman-teman. Jadi, melalui skema Project Citizen, perpaduan taktis akses swadaya atau kerja bakti, dan pemanfaatan instrumen pelaporan konstitusional digital seperti web span lapor, bisa kita gunakan dan mampu menjadi daya dorong perubahan pelayanan publik dan transportasi dari tingkat bawah gitu. Mungkin sampai sini saja presentasi Project Citizen saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.